Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nurdin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan lingkungan kita dari pandemi COVID-19. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas materi matriks. Materi matriks ini dipelajari di kelas 11 SMA. Alangkah lebih baiknya jika kita mau belajar matrik, itu kita kuasain tentang operasi hitung pada bilangan pecahan, pada bilangan bulat, dan bentuk aljabar, dan faktorisasi aljabar. Kita lanjutkan. Untuk materi matriks ini yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu pengertian dari matriks, yang kedua jenis-jenis dari matriks, yang ketiga operasi pada matriks, yang keempat transpos matriks, yang kelima persamaan dua buah matriks, yang keenam determinan matriks, dan yang ketujuh inverse matriks. Oke, kita bahas bagian yang pertama. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian dari matriks. Oke, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ya, untuk lebih memahami, di sini kita bahas contoh yang kita tampilkan. Di sini ada matriks A, isinya 1, 3, 5, kemudian baris keduanya min 6, 4, dan min 2. Oke, di sini kita akan coba memahami dulu mana yang disebut baris dan mana yang disebut kolom. Nah, untuk yang baris itu, yang ini 1, 3, 5 terletak dalam satu baris. Kemudian yang min 6, 4, dan min 2 juga terletak dalam satu baris. Nah, yang atas disebut baris ke-1, yang bawahnya disebut baris kedua. Kemudian yang berikutnya kalau 1 dan min 6 yang ke bawah, ya, untuk yang bagian ini. Nah, kemudian bacanya ke bawah sini. Nah, ini untuk 1 dan min 6, kemudian 3 dan 4, 5 dan min 2, ini disebut sebagai kolom. Nanti 1 dan min 6 sebagai kolom 1, kemudian ini kolom kedua, nah terus ini kolom ketiga. Oke, contoh yang berikutnya, misalkan di sini ada matriks B. Jangan lupa ya, kalau matriks itu penulisannya pakai huruf kapital ya, huruf besar. Nah, ini 3, 5, dan 8 berarti ini ada satu baris ya. Kemudian kolomnya berarti ini 3, kemudian kolom yang 5, dan kolom yang 8. Berarti ada 3 kolom. Untuk matriks ada yang namanya ordo. Ordo itu ukuran ya, ukuran matrik. Penulisan ukuran matrik itu ditulis yang pertama berdasarkan banyaknya baris, kemudian dikali yang kedua berdasarkan banyaknya kolom. Ya, ordo itu ukuran dari matrik. Ngelihatnya dari banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Contoh di sini misalkan matriks A ya. Untuk matriks A ini ordonya atau ukurannya berapa nih? Nah, bisa kita tulis di sini matriks A ordonya adalah 2 dikali 3. Jadi angka yang pertama, yang kedua itu menyatakan banyaknya baris dan angka 3 menyatakan banyaknya kolom. Kemudian matriks B. Matriks B ini ada satu baris dan ada tiga kolom. Berarti kita tuliskan di sini 1 kali 3. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, jenis-jenis matriks. Untuk jenis-jenis matrik, yang pertama ada matriks baris. Untuk matriks baris itu isinya cuma satu baris gitu ya. Jadi cuma satu baris, kita hanya ngelihat ke sini ya, thread gitu ya, satu baris. Kemudian ada juga matriks B ini, isinya kalau matriks baris diingat-ingat adalah satu baris gitu aja. Kemudian ada matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti hanya satu kolom. Nah, contohnya ini. Matriks C isinya 1, 3, 5 ke bawah gitu ya. Atau matriks D 7 dan 10. Yang ketiga ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0 gitu ya. Atau isinya 0 semua gitu. Oke. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang banyak baris dengan banyak kolomnya sama. Jadi misalkan barisnya ada 2, kolomnya juga berarti ada 2 gitu ya. Bisa juga barisnya ada 3, kolomnya juga 3. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya nih, yang ini, itu nilainya 1. Nah, selain diagonal utamanya bernilai 0. Jadi bisa aja nanti ukurannya 3 kali 3 atau 4 kali 4. Yang penting yang menyilang ini diagonal ini angkanya 1 semua, yang lainnya 0.
Kemudian ada matriks konstan. Kalau matriks konstan itu mirip dengan matriks identitas, cuma yang diagonal utamanya angkanya bukan satu gitu ya. Contohnya misalkan angkanya 6 gitu ya semua ini. Atau 3 semua. Jadi di sininya angkanya sama nih. Di bagian diagonal ini angkanya sama selain satu. Kemudian yang ketiga kita akan belajar operasi pada matriks. Untuk operasi pada matriks sama seperti operasi pada bilangan bulat gitu ya atau bilangan pecahan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi kalau ada dua buah matriks, misalkan contoh yang A di sini ada matriks A, ada matriks yang pertama, maksudnya ini matriks yang kedua, kita jumlahkan. Nah, aturan penjumlahan matriks tinggal kita jumlahkan elemen yang seletaknya. Berarti 3 itu seletaknya dengan 2. Nanti kita tambahkan, berarti 3 ditambah 2. Kemudian yang satu ini berarti seletaknya dengan 4. Nah, berarti nanti 1 ditambah 4. Kemudian kalau yang 0 seletaknya dengan min 2. Berarti 0 tambah min 2. Kemudian angka 5 seletaknya dengan angka 7. Berarti nanti di sini 5 ditambah 7. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini kalau 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 berarti di sini nanti 5, ini juga 5 hasilnya, kemudian ini min 2, kemudian ini 12. Nah, seperti ini. Yang berikutnya contoh yang kedua, yang bagian B. Di sini ada matriks yang ordonya 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Jadi perlu diingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Gitu. Kalau ordonya nggak sama, nggak bisa dijumlahkan. Oke, berarti ini 2, seletaknya lagi dengan 2. Berarti bisa kita jumlahkan 2, U2 dikurang 2 ya, karena dia operasinya pengurangan. Jadi operasi pengurangan dan dengan penjumlahan caranya sama ya. Kemudian 4 dikurangi dengan 5, kemudian 7 dikurangi dengan 4, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini. Yang baris keduanya 3 kurang 1, min 1 dikurang 3, 9 dikurang 0, sehingga dihasilkan ini. Jadi nanti hasilnya memiliki atau menghasilkan matriks yang ordonya juga. Oke, terus yang bagian berikutnya perkalian dua buah matriks. Ini matriks dikali dengan matriks gitu ya. Oke, ini aturan perkaliannya. Untuk matriks dikali matriks, maka cara mengerjakannya banyak apa barisnya dikali dengan kolom. Jadi elemen matriks pertama yang kita lihat barisnya, matriks kedua kita lihat kolomnya. Atau boleh disingkat baskom, baris kolom gitu ya. Oke, di sini kita ambil contoh, ada matriks yang ordonya ini 2 kali 2, kemudian ini juga 2 kali 2. Oke, sekarang kita kalikan baris 1, ini baris 1 ya. Ingat aturan perkaliannya baskom, baris kali kolom. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Jadi 3-nya kita kalikan dengan 2, 3 kita kali dengan 2, terus ditambahkan 1-nya kita kali dengan min 2. Nah, seperti ini. Kemudian baris 1, kolomnya kedua. Nah, kolom yang kedua. Nah, berarti kalau baris 1 kolom 2, berarti nyimpennya di sini nih, masih satu baris cuma di sampingnya ya. Nah, berarti 3-nya kita kalikan dengan 4, di angka pertama dengan angka pertama, kemudian angka yang kedua dengan angka yang kedua gitu, pasangannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang baris 1 sudah dikalikan dengan semua kolomnya. Sekarang baris yang kedua nih. Baris yang kedua kita coba kalikan dengan semua kolom di matriks yang kedua nih. Berarti 0 kita kalikan dengan 2, terus ditambah 5 kita kalikan dengan min 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian baris 2 kolom kedua, berarti simpennya di bawah sini ya, baris 2 kolom kedua. 0-nya kita kalikan dengan 4, kemudian 5-nya kita kalikan dengan 7. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita coba hitung. Sederhanakan ya, 3 kali 2 itu 6, 1 kali min 2 itu min 2. Jadi 6 kurang 2, nanti hasilnya berarti 4 gitu ya. Untuk yang sebelah sini berarti 4. Kemudian yang sebelah sini 12. 3 kali 4-nya, 1 kali 7-nya 7, 12 tambah 7. Nanti 19. Nah, kemudian yang berikutnya ini berarti yang sebelah sini 0, di sini min 10. Berarti nanti hasilnya min 10. Ini 0, kemudian ini 35. 0 tambah 35 berarti 35. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Ini baris kali kolom lagi.
Nah, diingat-ingat ya, untuk perkalian matrik itu patokannya bukan ukuran yang sama. Tapi yang dilihat, misalkan kita lihat dulu ini matrik pertama ukurannya 2 dikali 3. Nah, kemudian matrik yang kedua, di situ ukurannya adalah banyaknya barisnya ada 3, 3 dikali dengan banyak kolomnya 1. Nah, untuk ngecek bahwa matrik itu bisa dikalikan atau enggak, maka kita cukup melihat ini sebenarnya ya. Banyaknya kolom di matrik yang pertama sama dengan banyaknya baris di matrik yang kedua. Kalau sama berarti bisa dikalikan gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya, ini tinggal kita coret nih. Nah, nanti hasil akhirnya adalah matrik berukuran 2 dikali 1. Seperti itu. Oke, kita coba kalikan dulu. Baris 1, nih. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1 nih ya. Dengan ini semuanya. Nah, berarti dari sini angka yang pertama kita kalikan dengan angka pertama, angka kedua kita kalikan dengan angka yang kedua, angka ketiga kita kalikan dengan angka ketiga. Bagaimana setelah dikalikan, Kak? Jumlahin semuanya. Oke, kita coba baris 1 kolom 1 berarti 2 kali 2 tambah 4 kali 0 tambah 7 kali 1 seperti ini. Kemudian baris pertama ini sudah dikalikan dengan kolomnya di sini. Dan nggak ada kolom lagi, berarti udah selesai nih untuk baris 1. Kita sekarang beralih ke baris yang kedua. Nah, untuk baris yang kedua, di sini kita kalikan dengan kolom yang pertama lagi. Kebetulan kolomnya juga cuma 1 ya. Berarti 3 kita kalikan dengan 2, min 1 kita kali dengan 0, 9 kita kali 1. Sehingga kita simpannya di bawah karena baris kedua. Nah, seperti ini. Ya, sehingga hasilnya kita sederhanakan, ini 2 kali 2, 4, ini 0, ini 7, berarti 4 tambah 7 ya, 11. Kemudian ini 6, yang ini min 1 kali 0-nya 0, 9 kali 1-nya 1, jadi 6 tambah 1. 6 tambah 1, 6 tambah 9, 9 kali 1-nya kan 9. Jadi hasilnya 11 sama 15. Oke, kita lanjut yang bagian berikutnya. Perkalian matrik dengan skalar. Skalar itu maksudnya konstanta gitu boleh ya. Jadi di sini cara mengerjakannya adalah kalikan semua anggota matriks dengan skalarnya. Oke, berarti di sini contohnya ada 4 dikali dengan matrik yang isinya 2 kali 2 ya, ukurannya 2 kali 2, isinya 3, 1, 0, dan 5. Berarti kita kalikan angka 4 ini dengan semua elemen yang ada di matrik. Jadi 4 kali 3 gitu ya. Kemudian 4-nya dikali 1, jadi kita kalikan semua nih. 4 kali 3, terus 4-nya nanti kali 1, 4-nya kali 0, terus 4-nya dikali dengan 5. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya 4 kali 3, 12, 4 kali 1-nya 4, 4 kali 3, 12 lagi, 4 kali 5-nya berarti 20. Nah, ini keliru ya. Di sini harusnya 4 kali 0. Nah, berarti ini 4 kali 0. Nah, sehingga hasilnya 4 kali 3 ini 12, 4 kali 1 4, 4 kali 0-nya 0, 4 kali 5-nya adalah 20. Contoh yang kedua, B, yang B ya, ini 3 dikali dengan matrik kolom nih, 2, 0, dan 1. Berarti sama kayak tadi caranya, ini kalikan dulu ke sini, ini kalikan ke 0, kemudian 3-nya kita kalikan dengan 1. Sehingga nanti di sini hasilnya 3 kali 2, 3 kali 0, 3 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 6, 0, dan 3. Oke, lanjut ke bagian keempat, yaitu transpose matrik. Transpose itu apa? Transpose itu merubah baris, merubah baris menjadi kolom. Jadi yang awalnya baris kita jadikan kolom. Contohnya ini, A. Matrik A isinya 3105. Kita ubah menjadi atau kita mencari A transpose. Nah, lambangnya nanti A pangkat T ya. Nah, seperti ini, A pangkat T. Artinya transpose dari matrik A. Nah, ini yang 31 awalnya di baris ke-1 menjadi kolom 1. Kemudian 05 awalnya di baris kedua menjadi kolom kedua. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang B. Nah, ini B isinya matrik kolom ya. Matrik kolom isinya 2, 0, dan 1. Nah, kalau kita cari B transpose berarti yang 2, 0, 1 awalnya kolom menjadi baris. Gitu ya. Terus yang bagian berikutnya. Dua buah matrik dikatakan sama jika ordo dan semua anggota yang seletak pada kedua matrik sama. Contoh di sini ada matrik A, B, C, D, dan E. E tadi patokannya adalah
ordonya, ya, ordonya, kemudian elemen yang seletak sama. Berarti kalau kita mau menyamadengankan yang ini, berarti kita lihat yang ordonya sama, ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, ini juga yang D 2 kali 2. Berarti tinggal kita cek A, B, dan D sama apa enggak nih. Ternyata A samanya dengan D. Kalau A dengan B sama apa enggak? Kita cek dulu. Ini yang seletaknya 3. Kemudian ini 1, sedangkan ini 0. Enggak sama berarti ya. Berarti A dengan B-nya enggak sama. Kalau A dengan D sama tuh. Yang seletak ini pertama 3, kemudian ini 1, yang baris keduanya 0 dan 5, ini juga 0 dan 5. Jadi A dengan B enggak sama, A dengan D sama. Kemudian C dengan E sama enggak nih? Ternyata C dengan E juga enggak sama. Enggak samanya di mana? Di baris ketiga kolom ke satu ini. Ya, jadi yang C itu 1, sedangkan yang E min 1. Oke, kita lanjut determinan matrik. Untuk matrik yang memiliki determinan itu matrik yang ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, atau matrik persegi ya. Nah, ini contoh matrik A. Ini A, B, C, D isinya ya. Maka untuk mencari determinan dari matrik A, boleh ditulis det A. Ini artinya determinan dari A. Determinan dari matrik A. Atau bisa juga mutlak A. Ini kalau di matrik, tanda mutlak ini artinya determinan. Nah, determinan itu rumusnya adalah AD dikurang dengan BC. Jadi kali silang nih. AD dikurang dengan BC. Nah, ini ya. AD dikurang BC. Oke, kita coba ke contoh. Tentukan determinan dari matriks-matrik berikut. Misalkan ada matrik A sama matrik B nih. Untuk matrik A isinya 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba cari determinan dari matrik A. Berarti kita kalikan 2 kali 5 dikurang 3 kali 4. Hasilnya 2 kali 5 itu 10, 3 kali 4 itu hasilnya 12 ya. Berarti ini 10, ini 12. 10 dikurang 12 hasilnya adalah min 2. Ini dari mana nih? 2 sama 5 nih. Kali silang tadi AD. Nah ini AD, kemudian BC-nya ini. Oke, kita lanjut lagi untuk matrik yang B. Matrik B, kita coba cari determinannya. Determinan B, atau nanti mutlak dari B gitu ya. Mutlak itu determinan ya. Berarti ini tinggal kali silang. Ini AD berarti 6 kali min 5. Kemudian dikurangin min 8 kali 4. Nah, 6 kali min 5, min 8 kali 4. 6 kali min 5, min 30. Ini min 8 kali min 4 itu minus 32. Nah, ketemu min di sini. Nah, min ketemu min kan jadi plus. Jadi, min 30 plus 32. Jadi, hasilnya adalah positif 2. Terus yang berikutnya, inverse dari matrik. Oke, di sini ada matrik A, isinya A, B, C, D. Yang diminta maka inverse dari matrik A, atau lambang A inverse ya. Ini lambang inverse dari matrik A itu A pangkat min 1. Ini adalah inverse. Ini tuh, oke, ya ini lambang dari inverse itu A pangkat min 1. Cara mencarinya gimana? Nah, cara mencarinya ini 1 per determinan dari matrik A, kemudian A dengan D-nya tukar tempat nih. Ya, jadi awalnya A di sini, D-nya di sini nih, tukeran tempatnya. A dengan D tukar tempat, kemudian B dengan C, ini B dengan C-nya berubah tandanya. Kalau awalnya min jadi plus, kalau awalnya plus jadi min. Oke, jadi nanti untuk yang determinan matrik apa inverse matrik 1 per determinan matriknya, kemudian A dengan D tukar tempat, B dengan C berubah tanda. Oke, kita coba ke contoh, tentukan inverse dari matrik berikut. Ini ada matrik A, isinya 3105. Kita akan coba. Ini matrik B-nya. Kemudian matrik A kita akan cari inverse-nya ya. Berarti A pangkat min 1 atau A inverse sama dengan 1 per determinan tadi. Determinan itu kali silang nih ya. 3 kali 5, kemudian dikurangin 1 kali 0. Nah, di sini. Kemudian A dengan D tukar tempat. Ini 3 sama 5. Tukeran tempatnya. Nah, ini belum ketukar ya. Berarti ini harusnya di sini adalah angka 3. Nah, kemudian di sini angka 5. Oke. Nah, terus yang 0 dan 1-nya berubah tandanya. Jadi minus. Oke, sehingga kita peroleh ini matriknya 1 per 15. Oke, maaf ini keliru ya. Ini ketukar. Ini angka 5-nya berubah jadi 3. Nah, ini angka 3-nya berubah jadi 5. Oh, udah ditukar ya ini ya. Oke, udah ditukar. Ternyata udah benar. Ntar coba cari penghapusnya dulu. Berarti ini ternyata udah ditukar.
Berarti ini udah benar ya, udah ditukar. Oke, kita coba untuk yang berikutnya. Oke, di bagian sini ternyata untuk yang 1/15, ini boleh kita tulis di luar sini, atau boleh kita masukkan ke dalam. Jadi gimana cara masukkan ke dalam? Sama seperti perkalian skalar dengan matrik. Berarti ini 1/15 kali 5, 1/15 kali min 1, 1/15 kali ini, terus 1/15 kali 3. Itu ya. Kalau misalkan bentuk ini nggak ada, bisa dimasukkan atau dikalikan ke dalam. Kemudian yang bagian B, matrik B. Nah, kita akan mencari B inverse. Nah, jadi B inverse sama dengan 1 per determinan matrik B. Determinannya tadi ingat ya, 3 kali 4. Kemudian dikurangin min 2 kali 1. 3 kali 4 dikurangin min 2 kali 1 atau 1 kali min 2 sama ya, komutatif kalau perkalian. Terus tukar tempat nih, A dengan D-nya. Nah, ini 4, kemudian di sini 3. Awalnya kan tadi 3-nya yang di atas, 4-nya yang di bawah ya. Kemudian 2 dan min 1-nya. Ini awalnya min 2, nah berarti jadi positif 2. Kemudian 1, ini positif nih satunya, berarti jadi minus 1 gitu. Oke, kita sederhanakan nih. 3 kali 4, 12. Ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 kali 2-nya 2, jadi 12 tambah 2, jadi 14. Jadi sama dengan 1 per 14, ininya 42 min 1, 3. Nanti kalau misalkan ini nggak ada di pilihan jawaban, maka bisa kita kali-kalikan seperti mengalikan skalar dengan matrik ya. Ini dikalikan. Jadi nanti di dalam matrik isinya pecahan angkanya ya, atau elemennya pecahan. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.